Pasal 3. Yesus kembali lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya lumpuh sebelah. Di situ ada orang-orang yang mau mencari kesalahan Yesus, supaya bisa mengadukan dia. Jadi mereka terus memperhatikan dia, apakah ia akan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh sebelah itu, "Mari, berdiri di sini, di depan." Lalu ia bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, "Menurut agama, kita boleh berbuat apa pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh?" Mereka diam saja. Dengan marah Yesus melihat sekelilingnya, tetapi ia sedih juga, karena mereka terlalu keras kepala. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkan tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan tangannya pun sembuh. Maka orang-orang Farisi meninggalkan rumah ibadat itu, lalu segera berunding dengan beberapa orang pendukung Herodes untuk membunuh Yesus. Yesus dan pengikut-pengikutnya pergi mengundurkan diri ke Danau Galilea. Maka banyak sekali orang dari Galilea yang pergi mengikuti Yesus. Banyak juga yang datang dari Yudea, dari Yerusalem, dari daerah Idumea, dan dari daerah di sebelah timur Yordan, dan dari sekitar kota-kota di Tirus dan Sidon. Mereka semuanya datang kepada Yesus, sebab mereka mendengar tentang hal-hal yang sudah dilakukannya. Orang-orang itu begitu banyak, sehingga Yesus menyuruh pengikut-pengikutnya menyediakan perahu untuknya, sebab jangan-jangan ia nanti terdesak oleh orang-orang itu. Ia menyembuhkan begitu banyak orang, sehingga semua orang sakit berdesak-desakan, berusaha mendekatinya agar dapat menjamah dia. Dan orang-orang yang kemasukan roh jahat, setiap kali melihat dia, terus saja sujud di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Yesus melarang keras roh-roh jahat itu memberitahukan siapa dia. Kemudian Yesus naik ke sebuah bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Orang-orang itu datang. Lalu ia memilih dari antara mereka 12 orang. Katanya, "Aku memilih kalian, supaya kalian menyertai aku, supaya kuutus kalian untuk menyebarkan kabar baik dari Allah, dan kalian akan mendapat kuasa untuk mengusir roh-roh jahat." Inilah nama ke-12 orang itu: Simon, yang disebutnya juga Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, yaitu anak-anak Zebedeus. Mereka ini diberinya nama Boanerges, artinya anak guntur. Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon si Patriot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kemudian Yesus pulang ke rumah, tetapi orang banyak datang lagi berkumpul, sampai Yesus dan pengikut-pengikutnya tidak sempat makan. Orang-orang berkata, "Dia sudah gila." Dan ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka pergi untuk mengambil dia. Guru-guru agama yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kemasukan Beelzebul." Kepala roh-roh jahat itulah yang memberikan kuasa kepadanya untuk mengusir roh jahat. Maka Yesus memanggil orang banyak itu dan menceritakan kepada mereka beberapa perumpamaan. "Bagaimana mungkin roh jahat mengusir roh jahat?" kata Yesus. "Kalau suatu negara terpecah dalam golongan-golongan yang saling bermusuhan, negara itu tidak akan bertahan. Dan kalau dalam satu keluarga tidak ada persatuan dan anggota-anggotanya saling bermusuhan, keluarga itu akan hancur. Kalau di dalam kerajaan iblis terjadi perpecahan dan permusuhan, kerajaan itu tidak tahan lama dan pasti akan lenyap. Tidak seorang pun dapat masuk ke dalam rumah seorang yang kuat dan merampas hartanya, kalau ia tidak terlebih dahulu mengikat orang kuat itu. Sesudah itu, baru ia dapat merampas hartanya. Ketahuilah, apabila orang berbuat dosa
dan mengucap penghinaan, ia dapat diampuni. Tetapi apabila ia menghina roh Allah, ia tidak dapat diampuni, sebab penghinaan itu adalah dosa yang kekal. Yesus mengatakan begitu sebab ada orang yang berkata bahwa Yesus kemasukan roh jahat. Setelah itu, ibu dan saudara-saudara Yesus datang. Mereka menunggu di luar dan menyuruh orang memanggil Yesus. Ketika itu banyak orang sedang duduk di sekeliling Yesus. Mereka berkata kepadanya, "Pak, ibu dan saudara-saudara Bapak ada di luar. Mereka mencari Bapak." Yesus menjawab, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Kemudian ia memandang kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya, lalu berkata, "Inilah ibu dan saudara-saudaraku, orang yang melakukan kehendak Allah. Dialah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibuku."